Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmatul Hasanah dengan NIM B2501005. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidaksempurnaan pasar dan intervensi pemerintah. Rasul telah melarang praktik iktikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang terutama pada suatu terjadi kelangannya, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Jelasan awal mengenai iktikar ini telah disampaikan pada bab 7 ketika membahas mengenai teknologi penawaran. Selanjutnya, rekayasa permintaan. Apakah akan terjadi kegagalan pasar apabila terdapat konsumen yang berperilaku layaknya rasional economic man? Konsumsi yang terdidak sebagai rasional economic man ternyata dapat menyebabkan kegagalan pasar. Meskipun produsen bertindak dengan masalah oriented economic man, salah satu contoh konsumsi yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar ialah apabila ia bertindak sebagai pembeli tugas atau kondisi yang ditawarkan oleh banyak pihak. Hal ini mengakibatkan ia bisa bertindak sebagai petugas. Selanjutnya, tadlis atau penipuan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Di dalam Al-Quran dengan tegas telah melarang semua tradisi bisnis yang mengadakan unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Adapun terhadap beberapa ragam tradisi yang terdapat terjadi di dalam pasar. Tadlis kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kualitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya, menjual banyak harga atau kontainer karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu. Penjualan berusaha melupakan penipuan dan mengurangi jumlah barang yang dikirim pada pembeli dengan menggunakan tadlis kualitas. Termasuk dalam tadlis kualitas adalah menyembunyikan cara atau kualitas barang yang baru yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya dalam penjualan mobil bekas. Pandangan menjual mobil bekas dalam kondisi 80% baik dengan harga jual tertentu. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual mobil bekas dengan kondisi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dan membandingkan monomobil. Sebagian penjual menjual komputer dan kondisi yang lebih rendah, tetapi penjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana mobil bekas dan mana mobil yang baru dan kondisi kurangnya baik. Praktik ini yang biasanya dalam buku teks ekonomi konvensional dinyatakan sebagai lemons problem. Kondisi seperti ini kita lihat dalam mikro berikut. Katakanlah seorang pendatang bernama Danang dari Surabaya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ketiba di Bandara Soekarno-Hatta, ia naik taksi, namun tidak tahu harga pesaran taksi dari Bandung ke Bekasi. Katakanlah pula harga pasaran ongkos taksi dari Bandung sampai dengan Bekasi adalah 250. Shopee Taksi menawar dengan harga 400. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati harganya 350. Meskipun kedua pihak rela, namun hal ini dianggap karena bukan karena. Selanjutnya, tadlis waktu penyerahan.
seperti tadlis penipuan, kuantitas, kualitas, dan harga. Tadlis waktu penambahan juga dilarang, yang termasuk penipuan jenis ini. Misalnya, si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Namun ketika sang pembeli hendak mengambil barang tersebut, ternyata barang pesanan tersebut belum tersedia. Yang ketiga adalah takhir. Takhir berasal dari kata bahasa Arab warah, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, ketidakpastian, dan sebagainya. Sebagai istilah dalam fikih muamalah, taklif berarti melaku dan sesuatu secara pembeli buat tanpa mengetahui yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu pemuraan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dan persis apa akibatnya, atau memasukkan resiko tanpa memikro konsumennya. Contoh takdir kuantitas adalah sistem ijon, misalnya petani yang sepakat untuk menjual hasil panennya sebagai beras dengan kualitas A kepada tengkulak dengan harga 1.500.000. Padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah di petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebabkan spektivitas mengenai berapa kualitas yang dijual, berapa non, misalnya, padahal harga sudah ditetapkan. Investasi pemerintah dalam kegagalan pasar. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kegagalan pasar, baik berupa investasi pasar mampu intervensi harga. Terkait dengan investasi harga, tapi harus pengenalan pada nilai keadilan. Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengetahui tingkat harga. Pedagang mengakui. Kesimpulannya adalah kegagalan atau ketidaksempurnaan pasar dapat terjadi apabila terdapat salah satu atau kedua belah pihak pelaku ekonomi di pasar menganut rasional economic man yang lebih mementingkan keuntungan dibanding permasalahan. Salah satu praktik kegagalan pasar. Yang kedua adalah perlu dorongan dan motivasi untuk menjadi lebih produktif dalam mengembangkan kegiatan perekonomian, dan hal ini merupakan kegiatan dari ajaran yang tidak terpisahkan. Yang kedua adalah perlu dorongan dan motivasi untuk menjadi lebih produktif dalam mengembangkan kegiatan perekonomian. Yang ketiga, perlu mengetahui paradigma. Yang ketiga adalah perlu penguatan paradigma bahwa memberikan kemaslahan yang lebih besar jauh lebih disukai dalam ajaran Islam. Kesimpulannya adalah bab ini membahas mengetahui upaya menuju tipologi masalah economic man yang merupakan bentuk paling ideal pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro Islam. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.